Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendri Eko Sulistyo dengan NIM 415201100026. Di sini saya akan presentasikan tentang mengenali potensi diri. Di sesi ini saya akan menjelaskan bagaimana kita mengenali potensi diri kita dan apa saja yang diperlukan untuk mengenali potensi diri kita sendiri. Dan yang pertama-tama yang akan saya bahas adalah latar belakang. Di sini saya akan menjelaskan apa itu definisi dari potensi diri. Nah, potensi diri sendiri itu merupakan kombinasi dari kemampuan dari diri kita, kualitas khas dan bakat yang dimiliki dari seseorang ataupun diri kita sendiri. Nah, dan mengapa mengenali potensi diri itu penting? Karena mengenali potensi diri itu dapat memaksimalkan potensi kita untuk mencapai kesuksesan pribadi dan menjadi seorang profesional. Dan yang selanjutnya juga mengenali potensi diri dapat membuat kita memahami kekuatan dan kelemahan untuk mengembangkan diri kita sendiri secara efektif. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah mengenali potensi diri juga dapat mengidentifikasi tujuan dan arah yang tepat dalam kehidupan kita. Dan yang selanjutnya saya akan masuk ke dalam sesi pembahasan. Nah, di pembahasan ini kita akan ada beberapa judul, yaitu yang pertama adalah faktor-faktor yang mempengaruhi dalam potensi diri. Nah, faktor pertama itu yaitu keluarga, lingkungan keluarga. Di lingkungan keluarga ini, pengaruh orang tua, pola asuh, dan nilai-nilai yang ditanamkan itu sangat berpengaruh dalam potensi diri kita. Yang selanjutnya adalah pendidikan. Nah, di pendidikan di di faktor pendidikan, kesempatan belajar dan pengembangan keterampilan ini dapat mempengaruhi sekali bagaimana pengembangan potensi diri kita. Dan selanjutnya adalah pengalaman hidup. Di, di kehidupan kita, tantangan dan kegagalan dan kesuksesan itu dapat membentuk kepribadian dan pemahaman diri, dan sehingga potensi diri kita dapat terbentuk dengan lebih baik. Dan selanjutnya di sini adalah mengidentifikasi potensi diri. Dengan bagaimana cara kita mengidentifikasi potensi diri kita? Yang pertama adalah evaluasi diri. Dan dalam evaluasi diri kita dapat melakukannya dengan cara mengenali minat, bakat, dan keahlian yang kita miliki. Dan yang kedua adalah mengidentifikasi nilai-nilai dan kepercayaan yang penting bagi diri sendiri. Dan yang selanjutnya adalah mengenali kelemahan kita. Nah, dengan mengenali kelemahan kita, kita dapat mengetahui potensi atau mengembangkan potensi diri kita sendiri. Dan dengan bagaimana kita mengenali kelemahan kita, yaitu dengan cara yang pertama adalah menerima kelemahan dan mencari cara untuk memperbaiki atau mengatasi mereka. Dan yang kedua adalah menemukan peluang untuk belajar dan berkembang. Dan selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana memanfaatkan potensi diri kita. Dan yang poin pertama adalah untuk memanfaatkan potensi diri, kita dapat menetapkan tujuan yang tepat dengan cara yaitu berdasarkan pemahaman diri yang baik, menetapkan tujuan yang sesuai dengan minat dan keahlian. Dengan itu kita dapat menetapkan tujuan dari potensi diri kita. Nah, yang kedua ada membuat rencana tindakan yang konkret untuk mencapai tujuan tersebut. Dan selanjutnya ada cara dengan mengembangkan keterampilan kita. Dengan hal itu kita dapat mengambil peluang belajar dan pengembangan diri dan mencari pelatihan atau pendidikan yang relevan dengan potensi diri yang ingin dikembangkan. Nah, dengan hal-hal tersebut kita dapat memanfaatkan potensi diri kita dengan menjadikannya untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat dan yang tepat. Selanjutnya itu adalah studi kasus untuk pengembangan potensi diri kita. Nah, yang pertama itu kita dapat melakukan dengan seseorang dengan cara kita atau seorang individu yang harus mengenali minatnya dalam seni dan keterampilan visual. Kita bisa menganalisa
keterampilan kita, bisa dalam seni, beraktivitas, olahraga, ataupun keterampilan-keterampilan lainnya. Dan selanjutnya kita dapat mengembangkan potensi diri kita tadi dengan mengikuti kursus seni, dengan bergabung dengan komunitas seniman lokal, atau bergabung ke organisasi olahraga, atau ke pamerkan memamerkan karya seni kita, sehingga kita bisa lebih mengembangkannya lagi. Dan yang terakhir itu yang ketiga, mengembangkan portofolio kita, baik itu seni dan atau potensi kita atau olahraga, dan mencari peluang untuk pameran, sehingga itu bisa memberikan kita kesempatan mendapatkan pekerjaan di bidang yang potensi diri kita kembangkan itu tadi. Dan yang selanjutnya adalah kesimpulan. Nah, di sini kesimpulannya adalah mengenali potensi diri itu adalah langkah yang penting untuk mencapai kesuksesan dan kepuasan hidup. Dan untuk itu oh, sendiri kita perlu mengevaluasi diri kita secara teratur dan tetap berusaha untuk mengembangkan potensi diri, sehingga kita mendapat hasil yang lebih baik dan sesuai dengan tujuan kita. Dan yang terakhir adalah manfaatkan kesempatan belajar dan kembangkan keterampilan sesuai dengan minat dan keahlian kita, sehingga kita tidak merasa lelah atau capek untuk proses pengembangan itu tadi. Nah, mungkin cukup oh, sekian dari saya. Mungkin jika ada, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.